Sekarang semuanya bisa mendengarkan saya. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan salam saya kepada Yang Mulia Kosi Jasa Rinpoche, Sumangkawa Rinpoche, demikian juga semua para guru, para Kempo, Samudra Sangga, demikian juga semua umat yang berkeyakinan yang datang ke Monam. Saya ingin menyampaikan salam berkah, salam sejahtera saya bermuka saya kepada Anda semuanya. Hari ini saya akan melanjutkan pengajaran tentang ceramah Dharma dari Dusum Cempa yang kita kenal sebagai 6 hal. Dia ada 6 hal yang perlu untuk kita untuk mencapai kebudayaan, tingkat kebudayaan yang tak terdangin, dan terdapat 6 sumber daya atau kondisi yang harus kita miliki. Dan pada awalnya keyakinan itu adalah sangat penting, dan oleh sebab kita berbicara tentang keyakinan. Dan kemarin saya berbicara tentang bagaimana memiliki keyakinan dan kepercayaan dapat membawa manfaat praktis dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi selanjutnya, apa yang ingin saya sampaikan adalah atau bicarakan adalah bagaimana memiliki keyakinan dan juga kepercayaan akan memberikan manfaat ketika kita berasosiasi dengan orang-orang dan berfungsi di dalam masyarakat sosial. Saya rasa membicarakan hal ini akan bermanfaat. Jadi yang pertama dalam ini adalah kita berbicara tentang bagaimana memiliki keyakinan dan kepercayaan. Jadi seperti ketika kita ingin bekerja sama dengan orang lain, itu sama seperti satu perekat yang tak terlihat. Jadi ini perekat individu itu adalah apa yang kita masukkan di sini adalah di dalam kehidupan sehari-hari kita, di dalam kenyataannya ataupun sebenarnya kita hidup dalam berbagai bentuk kepercayaan. Misalnya adalah kita pergi ke rumah sakit. Ketika kita pergi ke rumah sakit, Anda percaya bahwa sang dokter akan melakukan pemeriksaan Anda dengan tepat dan tidak akan membahayakan Anda. Anda memiliki keyakinan seperti Anda mempunyai kepercayaan dan seperti demikian pula kita juga menyimpan uang atau mata uang kertas. Mata uang kertas itu hanya kertas, dikarenakan uang kertas itu kita bisa dapat tukar dengan barang, kita bisa membeli barang besok dan sebagainya. Dan karena itulah kita menyimpan uang. Demikian juga ada uang yang kita bekerja keras untuk mengumpulnya, kemudian kita menyimpannya di bank. Atau kita berani berbisnis dengan orang yang tidak kita kenal, atau kita berani menandangi kontrak atau makan di restoran, berani keluar sendirian, dan semuanya ini karena secara fundamental kita mempunyai kepercayaan di dalam batin kita. Karena kita mempunyai keyakinan, maka kita mampu untuk melakukannya. Bila mana kita tidak mempunyai keyakinan sama sekali, kita tidak akan berani untuk melakukan apapun. Kita tidak akan pernah berani melakukan hal itu. Dan untuk alasan itu, keyakinan dan kepercayaan itu adalah dalam hal ini, dalam fungsi di dalam sosial itu adalah sangat penting sekali. Poin kedua adalah karena kita mempunyai keyakinan dan kepercayaan, kita mempunyai ide tentang kita. Tidak ada kepercayaan, maka tidak ada ide tentang kita atau kami. Kalau tidak ada keyakinan, maka tidak ada kita dan kami. Lalu pertanyaan adalah bagaimana kita itu terbentuk? Jadi berdasar kepada banyak orang pada hal-hal yang sama atau poin yang sama ataupun pandangan yang sama. Jadi ada orang yang berkumpul bersama, maka kita yang mempunyai orang bersama itulah kita sebagai kita atau kami. Jadi contohnya adalah kepercayaan kita pada sains, kepercayaan pada demokrasi. Ada orang memiliki pandangan yang sama atau orang yang memiliki tujuan yang bersama ketika kita
berperang dengan COVID-19, kita mempunyai tujuan yang sama. Atau kita mempunyai keyakinan pada tiga permata dan mengkonsumsi makanan vegetarian dan sebagainya. Atau kita mempunyai agama yang sama, kita mempunyai agama yang sama, kita menjalani kehidupan yang sama, gaya hidup yang sama. Pada minimal, contohnya adalah ada orang yang datang dari Amdo atau Tibet, Tibet Tengah, Kham, orang karena mereka mempunyai kepercayaan yang sama, bahasa yang sama, budaya yang sama, maka kita mempunyai ide yang sama bahwa kita adalah satu kelompok etnis yang sama. Kita tidak mempunyai ide, tentang satu orang Tibet yang single. Jadi kita dalam hal ini kita yakin, keyakinan kepercayaan itu sangat penting sekali, dan demikian pula bila mana kita memiliki keyakinan dan kepercayaan, maka itu adalah sama seperti satu arah untuk membantu kita untuk menjadi orang lebih baik. Ya, contohnya adalah banyak sekali orang yang Anda tahu bahwa apakah orang itu diperhatikan atau ada orang mendorongnya. Ada beberapa orang secara independen, mandiri, tanpa ada orang memperhatikan, ia dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Ia dapat mengikuti aturan dengan baik. Kenapa mereka bisa mengikuti aturan adalah karena di dalam pikiran mereka itu mempunyai keyakinan, atau batin mereka mempunyai keyakinan. Keyakinan itu karena keyakinan itu menjadi sedikit berbeda dalam cara, bukan? Jadi apa yang dia lakukan baik buruk, ia meyakini Buddha sedang mengawasi, dan Buddha tahu itu, dan bila mana mempunyai keyakinan seperti itu, maka ia akan berbuat baik. Dan atau kita mempunyai keyakinan mendapatkan hasil baik, bila mana kita berbuat baik dan kita berbuat buruk, kita akan mendapatkan hasil buruk. Itu juga membantu kita menjadi orang baik. Atau mungkin kita akan berpikir bahwa dalam sejarah akan memberikan penilaian yang adil terhadap diri kita. Atau kita yakin bahwa ketika kita berbuat baik, maka masyarakat akhirnya akan membalas perilaku baik dengan imbalan yang baik. Dan untuk alasan itu, dengan percaya ini, maka kita berbuat baik, terus berbuat baik tanpa ada orang pernah memperhatikan kita, dan kita akan bisa terlibat dalam kebaikan itu. Itu semua karena memiliki keyakinan dan kepercayaan. Jadi kepercayaan ini adalah sama seperti skala pengukur internal, itu sama seperti suara hati kita. Ia mengingatkan kita apa yang seharusnya, apa perbuatan yang harus kita lakukan, apa perbuatan yang harus kita tinggalkan. Itu ia mengingatkan kepada kita. Dan ini lebih dari bukan karena kita mematuhi peraturan karena takut akan hukum dan hukuman, tetapi melainkan melalui pilihan kita. Secara sukarela kita memilih apa yang baik, mengambil tanggung jawab pribadi, dan bahkan memiliki kekuatan mental untuk berkorban demi orang lain. Jadi ini adalah kepercayaan dan keyakinan. Jadi secara umum, apakah seseorang memiliki kepercayaan atau tidak adalah masalah pribadi, itu adalah situasi personal. Tetapi pada kenyataannya, kepercayaan itu menjadi masalah sosial. Kepercayaan atau keyakinan itu adalah seperti kita memiliki lem untuk melengketkan semua kertas-kertas secara bersama, karena ia mengikat orang-orang bersama, menciptakan kesempatan untuk bekerja bersama. Dan memiliki kepercayaan itu sama seperti simpul yang mengikat semua orang-orang yang tersebar menjadi orang-orang tersebar menjadi kita atau kami yang solid dan bersatu, dan berupaya sesuatu yang melakukan hal yang sama. Jadi kepercayaan itu adalah sama seperti kompas ataupun internal kompas. Kompas itu untuk mencari arah, bukan? Jadi ia sama seperti kompas. Jadi ia walaupun secara tak terlihat, ia membimbing kita untuk menjadi orang baik, melakukan pekerjaan, dan menjadi orang yang dapat bertanggung jawab. Ia menunjukkan cara bagi kita untuk melakukannya.
Jadi, jika suatu masyarakat dipenuhi dengan keyakinan dan kepercayaan, masyarakat tersebut akan menjadi masyarakat sangat kuat sekali, sangat solid dan harmonis, dan sangat hangat. Jadi, keyakinan itu bukan sesuatu yang dapat kita lihat dengan mata kita, tetapi itu adalah seperti fondasi bagi kita untuk hidup bersama, dan untuk alasan itulah memiliki keyakinan dan kepercayaan itu, baik itu untuk pribadi maupun untuk masyarakat, itu adalah sangat penting sekali. Dan dalam hal Dharma itu juga sangat penting sekali bila mana kita berbicara dalam sisi Dharma. Sekarang saya akan melanjutkan ajaran dari ceramah Dharma Dusun Jemaah berjudul 6 hal. Apa yang dikatakan di sini adalah para cendekia menjelaskan bahwa ada banyak jenis keyakinan yang berbeda, seperti keyakinan pada apa yang harus kita ketahui, 4 kebenaran, keyakinan pada hasilnya, 3 kaya, keyakinan pada karma, sebab dan akibat, dan keyakinan pada penopang, 3 permata. Jadi banyak sekali jenis-jenis keyakinan, namun dikatakan bahwa tidak ada yang tidak termasuk dalam 3 jenis keyakinan. Keyakinan harapan, keyakinan tulus, keyakinan kepercayaan. Oleh karena penting untuk memiliki keyakinan. Jadi seperti saya jelaskan sebelumnya, adalah sangat penting bagi kita untuk memiliki keyakinan kepercayaan. Tetapi kadang-kadang beberapa terpelajar seperti orang yang mereka mempelajari filsafat, mereka mengatakan hal yang berbeda. Mereka mengatakan adalah cukup untuk mengetahui teks-teks tersebut. Bila mana Anda tidak mempunyai keyakinan, itu oke. Anda memiliki prasna itu sudah cukup. Mungkin ada orang mengatakan demikian, tapi pada kenyataannya, bila mana kita benar-benar ingin memahami makna dari 4 kebenaran miliar dan memilih apa yang harus kita lakukan, bila mana kita tidak mempunyai keyakinan, maka kita hanya berpikir ini dianjurkan di sini dan ini berarti itu. Ada kemungkinan memiliki pemahaman seperti itu. Dan bila mana Anda memiliki pemikiran seperti itu, tetapi tidak mempunyai pemikiran, oh ini sangat penting sekali, oh saya harus mempraktekkan ini. Jika Anda tidak mempraktekannya dan meremeditasinya, tidak ada banyak perbedaan antara mengetahui dan tidak mengetahui tentang keempat kebenaran itu. Inilah masalah yang akan terjadi. Demikian pula ketika kita berbicara tentang sebab dan akibat, bila mana tidak mempunyai keyakinan dan kepercayaan, itu hanya mengetahui presentasi sebab akibat itu tidak begitu bermanfaat, bukan? Oh, kita bisa mengatakan ini adalah 10 perbuatan buruk, ini adalah sebuah perbuatan baik. Anda mungkin bisa dapat menjelaskan satu persatu dengan sangat baik sekali atau dengan jelas sekali. Bahkan dapat menjelaskan apa pengalaman yang akan dialami, seperti apa yang akan terjadi kehidupan yang akan datang dan sebagainya, bisa menjelaskannya dan presentasi dengan sangat jelas dan sebagainya. Tetapi bila mana Anda tidak mempunyai keyakinan, Anda tidak akan mempunyai pilihan yang baik. Maka Anda tidak memiliki keyakinan di dalam hati Anda, maka jika kita tidak banyak perbedaan antara mengetahui penjelasan tentang sebab akibat dan tidak mengetahuinya, jadi ada perbedaan besar dalam hal ini apakah kita memiliki keyakinan atau tidak. Jadi secara umum terdapat banyak klasifikasi keyakinan, tetapi tidak ada satupun yang tidak termasuk dalam 3 jenis keyakinan, yaitu keyakinan dirasi keyakinan, keyakinan yang tulus, dan keyakinan dirasi keyakinan teguh. Dan bagaimana kita mengenai ketiga jenis keyakinan tersebut? Dari ceramah Dharma Agung Gampopa dikatakan bahwa yang pertama keyakinan yang tulus, dan itu adalah ketika kita melihat wajah daripada guru, ataupun kita mendengar ajarannya, ataupun ketika kita berdiri di suatu rupang, di hadapan rupang yang seperti misalnya Jawa Sakyamuni di Lhasa atau tempat-tempat suci Bodh Gaya, dan Anda merasa seperti merinding atau air mata mengalir dari mata Anda,
karena keyakinan Anda merasakan ini adalah sebut sebagai keyakinan yang tulus. Yang kedua adalah keyakinan teguh. Jadi artinya apapun ajaran Buddha, baik itu panjang atau pendek, Anda mengatakan, oh inilah seperti inilah yang sebenar. Walaupun Anda tidak memahami, maka Anda mengatakan demikianlah seharusnya. Dan itulah keyakinan yang teguh. Yang ketiga adalah keyakinan kerinduan ataupun keyakinan yang penuh harapan. Jadi tidak peduli praktek pun apapun yang lakukan, ketika Anda melakukan seperti itu, Anda mempunyai pemikiran, saya ingin hasil ini terjadi dengan cepat. Apakah itu mencapai kebahagiaan yang lebih tinggi atau serta kebebasan, atau mempraktekkan ini bisa mengembangkan kualitas ini dan itu. Jadi Anda benar-benar stick pada hasil praktis Anda. Jadi keyakinan ataupun kepercayaan yang Anda miliki seperti ini, itulah keyakinan harapan, keyakinan akan harapan ataupun kerinduan. Apakah ketika jenis keyakinan ini, kalau kita berpikir, apakah kita bisa berpikir, bisa mempunyai keyakinan pada individu tertentu? Apakah itu itu adalah memungkinkan ketika Anda melihat wujud fisik Buddha atau guru, kita merasa keyakinan yang tulus, kita mengembangkan keyakinan yang teguh pada ajaran guru, kita mengembangkan keyakinan berupa kerinduan terhadap kualitas arus batin sang Buddha, sang guru kita, itu adalah keyakinan pada individu. Dalam para guru besar Kajut itu mengatakan bahwa pengabdian adalah inti dari meditasi, dan dengan demikian devosi adalah sangat penting sekali, dan devosi ini dalam kenyataannya itu adalah keyakinan. Sebenarnya dalam Kamabaka 8 Mikodojo menulis dalam komentar tentang niat tunggal Dikon, dikatakan devosi adalah bahasa dari ajaran-ajaran inti. Ini adalah term dalam ajaran atau istilah-istilah dalam ajaran-ajaran inti. Dalam kitab suci, alih-alih mereka menyebutnya sebagai keyakinan, dengan keyakinan, keyakinan merindukan itu adalah sangat penting sekali. Bila mana tidak, jenis keyakinannya tidak akan cukup. Oleh karena itu kerinduan, keyakinan kerinduan atau keinginan itu sangat penting sekali. Bila tidak ada itu, jenis keyakinan lainnya tidak akan cukup. Dan ketika kita berbicara tentang keyakinan di dalam bahasa Tibet, keyakinan itu disebut sebagai mogo. Itu mempunyai mogo, gupa dan nupa. Mupa itu artinya adalah sama seperti keinginan yang sangat tidak terhenti untuk mencapai ke keadaan guru Buddha. Dan itu adalah nupa. Gupa itu adalah, dan nupa gupa itu artinya adalah sama pada dasarnya. Karena itu adalah penting, maka mereka melakukan menjadi sama. Atau dengan cara lain kita mengatakan gupa, apa artinya adalah walaupun Anda harus mengorbankan nyawa itu, Anda harus bisa melakukan itu. Anda memiliki dedikasi seperti ini. Atau Anda ingin mempraktikkan ini dengan metode ini, dengan cara apapun, maka mengatakan gupa. Jadi gupa itu adalah perasaan yang tak tertahankan, kerinduan tak tertahankan untuk mencapai kondisi seperti guru Buddha. Jadi Anda ingin melakukan apapun yang dapat Anda lakukan, Anda mempraktekkan dengan mengorbankan apapun, Anda mempraktikkan dengan dedikasi yang besar untuk mencapai hasil itu. Dan dengan demikian, maka dikatakan devosi itu adalah bahasa daripada ajaran-ajaran inti. Dari dalam konteks tiga jenis keyakinan pengabdian terutama mengacu pada keyakinan kerinduan. Mengenai cara membangkitkan keyakinan atau pengabdian, Mikodojo mengatakan devosi pengabdian muncul dari pembelajaran perenungan meditasi. Ada 3 cara, tetapi pengabdian yang muncul dari 2 cara pertama tidak stabil. Sedangkan pengabdian yang tak tergoyahkan, yang stabil, hanya dapat muncul dari meditasi. Pada umumnya, Anda bisa mengembangkan keyakinan itu melalui kontemplasi, mendengarkan dan berkontemplasi. Tetapi
keyakinan yang stabil itu hanya terutama datang dari meditasi. Tidak hanya mendengarkan dan merenungkan, itu tidak ada stabil, keyakinan yang stabil. Jadi ada bagaimana cara mengembangkan keyakinan itu. Raja Dharma Gampopa menulis dalam ceramah Dharma Agung bahwa ada 4 penyebab keyakinan. Saya rasakan bermanfaat bila saya menjelaskan. Keempat sebab itu adalah, ya, kita tahu bahwa keyakinan itu adalah sangat penting sekali, tapi bagaimana cara untuk mengembangkan keyakinan itu? Keyakinan yang pertama adalah muncul dari dari sutra. Pertama-tama bila mana Anda membaca sutra, maka akan muncul keyakinan. Bukan hanya baca buku-buku saja. Anda tidak akan mempunyai feeling seperti itu kalau Anda membaca sutra itu hanya seperti buku biasa. Bukan seperti itu. Ketika Anda mau baca sutra, pertama Anda membuat persembahan dan kemudian membacakan doa pramana, maka Anda membacanya, maka Anda akan dengan melakukan hal demikian, maka akan mengembangkan keyakinan. Sama seperti harinya, seperti saya mempelajari tantra, sutra, dan terutama aksobia, dan untuk meningkatkan aksobia itu, jadi dari reading, jadi dengan membacakan riwayat-riwayat hidup daripada aksobia, saya mengembangkan keyakinan pada Buddha aksobia. Banyak sekali orang-orang yang membaca biografi daripada guru besar itu timbul keyakinannya. Itulah sebabnya kita membaca kitab suci dan biografi itu benar-benar itu sangat membantu. Jadi yang kedua itu adalah keyakinan muncul dari bergaul dengan teman-teman yang bergaul dengan teman yang keyakinan itu sangat penting sekali. Bila mana ada yang bergaul dengan orang yang berkenan, maka akan mengembangkan keyakinan. Bila mana orang bergaul dengan orang berwatak biru, akan membuat Anda menjadi biru. Bergaul dengan orang berwatak merah akan membuat Anda menjadi merah. Bila mana Anda jadi bila mana Anda berteman-teman dengan orang yang memiliki keyakinan, akan mengembangkan keyakinan. Bila mana Anda berteman dengan orang yang tidak mempunyai keyakinan, maka Anda juga akan kehilangan keyakinan dalam diri Anda. Jadi adalah sangat penting sekali untuk bergaul dengan orang berkeyakinan. Yang ketiga adalah jika Anda mengikuti seorang guru spiritual autentik, bila Anda melakukan ini, maka akan mengembangkan keyakinan. Jadi ini tentunya adalah guru autentik. Seorang guru spiritual autentik itu apa karakteristiknya? Adalah bila mana Anda bergaul dengan seorang guru spiritual autentik, orang yang tahu bagaimana merapati lama tanpa melanggar ajaran Dharma apapun, Anda bisa merefleksinya. Bila mana bergaul dengan guru-guru yang bias, yang tidak praktek dengan baik, maka Anda muridnya juga akan menjadi bias. Yang berikutnya adalah keyakinan dengan merenungkan atau meditasi pada kematian dan ketidakkeraan. Sulit untuk memunculkan keyakinan pada sebab akibat, tetapi mudah untuk membangkitkan keyakinan dengan merenungkan kematian dan ketidakkeraan, karena kita dapat mengetahui, dapat melihat dengan mata kepala sendiri. Orang yang hidup saat ini, bulan lalu mati saat ini, ataupun orang hidup tahun lalu sekarang sudah meninggal. Kita melihatnya dengan mata kepala sendiri. Karena kita melihatnya, maka kita memberikan perhatian dan kita memperhatikannya. Dan kita memahami bahwa mati itu tidak adalah kepastian dan semuanya adalah tidak yakin. Dan itu mudah diketahui dengan. Dan karena mudah diketahui, maka kita mengembangkan kepastian bahwa kematian dan ketidakkeraan itu adalah benar, dan dengan demikian kita bisa mengembangkan keyakinan yang natural. Ini adalah 4 cara untuk mengembangkan keyakinan. Itulah yang diajarkan oleh Gampopa. Dan selanjutnya Gampopa mengajarkan bahwa apa tingkatan daripada keyakinan yang harus kita pikirkan.
Jadi sama seperti ukuran daripada keyakinan kita, bahwa kita bila mau kematian dan ketidakkekalan itu, Anda akan meyakininya, maka Anda akan merasa muak dan jijik dengan kehidupan ini. Anda memiliki keyakinan pasti pada sebab dan akibat karma, maka akan membuat kita untuk meninggalkan perbuatan buruk dan berupaya untuk mengumpulkan kebajikan dan permurnian. Anda hanya akan melakukan dharma dan memikirkan dharma. Ini adalah sama seperti metode untuk membangkitkan keyakinan dan juga sama seperti tingkatan dari keyakinan. Sebenarnya saya akan berbicara tentang hal kedua, yaitu tentang prasna ataupun kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan seperti Dusun Cempa katakan di dalam 6 hal setelah berbicara tentang keyakinan. Yang kedua adalah kedua terpenting adalah kebijaksanaan prasna, dan adapun alasan kenapa prasna itu penting adalah sama seperti Dusun Cempa sampaikan dalam ceramah dalam 6 hal. Namun dikatakan demikian, namun meskipun Anda memiliki keyakinan tidak akan terjadi apapun tanpa prasna. Jadi prasna sangat penting. Para cendekiawan berbicara tentang orang-orang dengan kemampuan lemah yang hanya mengandalkan keyakinan. Jika Anda kekurangan prasna, maka meskipun Anda ingin mengajarkan dharma, Anda tidak akan bisa. Bahkan berpikir ini adalah hal yang benar untuk dilakukan pun akan sulit tampaknya. Guru spiritual palsu juga tidak akan sulit untuk menipu Anda. Apa yang dikatakan di sini adalah Dusun Cempa mengatakan bila mana Anda memiliki keyakinan, pada saat yang bersama Anda juga harus memiliki prasna ataupun kebijaksanaan. Dan ia memberikan alasannya hal-hal ini, dan ia juga membuat penalaran otoritas kitab suci untuk membuktikannya. Dan di sini ia memberikan 4 penalaran berbeda. Di antara 4 penalaran itu, penalaran pertama adalah jika seseorang hanya memiliki jika seseorang bertanya mana lebih penting dalam kitab suci, hanya memiliki keyakinan atau memiliki keyakinan dan prasna, beliau mengajarkan bahwa memiliki keyakinan dan prasna itulah yang lebih penting. Jadi lebih penting itu memiliki prasna, keyakinan dan prasna daripada hanya memiliki keyakinan. Meskipun memiliki keyakinan itu sangat penting, tetapi bila mana kita kekurangan prasna, maka akan ada masalah. Jadi kitab suci berbicara tentang seseorang dengan kemampuan tubuh yang mengikuti keyakinan, atau seperti mungkin orang-orang saat ini, atau orang cendekiawan yang mengatakan, yang meremehkan sebagai keyakinan buta. Bila mana Anda memiliki keyakinan tanpa prasna, itu adalah keyakinan yang membuta. Tetapi bila mana Anda mempunyai prasna bersama dengan keyakinan, maka dikatakan adalah seseorang kemampuan tanya mengikuti dharma. Ini adalah orang yang akan dipuji, bahwa orang yang mempunyai kemampuan tajam mengikuti dharma. Oleh karena itu memiliki keyakinan sangat penting. Tetapi memiliki keyakinan saja itu tidak cukup. Kita harus memiliki keyakinan dan juga prasna, itu bahkan lebih penting. Alasan kedua adalah bila mana Anda kekurangan prasna, Anda tidak akan tahu bagaimana dharma. Dan Anda tidak mempunyai prasna, pendengar tidak akan tahu bagaimana mendengarkan dharma, dan guru tidak akan tahu bagaimana cara mengajarkan dharma. Walaupun mempunyai keinginan untuk mengajarkan dharma, tetapi mereka tidak tahu cara mengajarkannya. Kalau tanpa prasna, tidak memiliki prasna, bukan Anda tidak mau mendharma, tetapi tidak tahu bagaimana cara mengajarkan dharma, menjelaskan dharma. Dan alasan ketiga adalah kalau Anda tidak mempunyai prasna, Anda mungkin mau melakukan tindakan yang tepat dan bermakna. Ketika Anda mau melakukannya, Anda tidak tahu bagaimana melakukannya, prosedurnya. Ada bahaya bahwa aspirasi dan praktek tersebut Anda menjadi keliru. Dan alasan keempat adalah meskipun Anda memiliki keyakinan pada dharma, bila mana tidak memiliki pelatihan atau pemahaman sama sekali tentang dharma, maka Anda
ingin memiliki seorang guru yang qualified, tetapi Anda tidak mempunyai makna apa itu kualitas guru, maka bila mana guru spiritual palsu datang, maka ia akan sangat mudah menipu Anda dan menyesatkan Anda. Oleh karena itu, untuk keyakinan saja tidak cukup. Anda harus memiliki edukasi dan juga pendidikan atas dharma. Jadi, adalah penting untuk memiliki sedikit pengetahuan atau memiliki pengetahuan. Dan untuk melanjutkan apa yang disampaikan oleh Dusun Cempa, maka dikatakan oleh karena Guru Asamyat berkata, sang bijak mengajar semua percobaan ini demi prasna kebijaksanaan meditasi dan ketekunan semua yang dijelaskan sebagai sebab-sebab menghasilkan prasna. Jadi inilah yang dikatakan. Apa yang dikatakan di sini adalah untuk memberikan melalui kitab suci bahwa prasna kebijaksanaan itu, maka ia mengutip ajaran dari Guru Akshamati. Guru Akshamati itu sebenarnya adalah Bodhisattva Santidewa. Akshamati itu adalah merupakan nama lain daripada Guru Santidewa. Guru Akshamati adalah merupakan nama lain dari Santidewa. Apa yang karena di dalam jalan melihat hakikat sejati itu seorang guru India Jana Wajras yang sekarang terdapat dalam Tenjo dinyatakan juga dari guru mulia Akshamati yang tertinggi bukanlah ranah batin, dikatakan bahwa batin itu adalah relatif. Ini adalah sembarang merupakan kutipan daripada Bodhisattva Carita yang diajarkan Guru Akshamati. Dan dikatakan bahwa bab prasna diajarkan oleh Guru Akshamati menunjukkan bahwa bab prasna dari Bodhicharya Vatara disusun oleh Guru Akshamati. Lebih lanjut dalam sebuah komentar tentang Bodhisattva tanpa atribut penulisan terdapat dan Tenjo dinyatakan Guru Akshamati setelah menerima ramalan khusus tentang pencapaian siddhi dari Manjusri yang mulia, mengikuti orang-orang yang biasa berbicara sesuai dengan pandangan mereka sendiri adalah sangat tidak masuk akal. Oleh karena itu, saya rasa itu harus diyakini sebagai Santidewa. Selain itu selain daripada itu, ya juga dari biografi para guru Kanda Bakarya Sukulingyoji disebutkan Masyuri Akshamati itu dikatakan Akshamati adalah nama lain dari Santidewa, itu sangat jelas sekali. Jadi Akshamati dikatakan sebagai nama lain dari Santidewa, itu sangat jelas sekali. Jadi Akshamati itu sering sekali dipakai oleh Guru Kadampa sebagai Santidewa. Jadi mengenai bagaimana Santidewa mendapatkan nama Akshamati menurut komentar besar Prasna Karamati tentang Bodhisattva Carya, yaitu Panjika disebutkan, ia melampaui kumpulan makhluk yang tak terhitung jumlahnya dengan ratusan ribu sekira terpelajar hebat. Beliau memberikan risalah yang belum pernah ada sebelumnya tentang perilaku Bodhisattva dan dipuji sebagai asam nyata kepadanya aku bersujud. Dan dikatakan di sana, dan ia diberikan throne yang tinggi sangat itu. Dan dikatakan ia mengajarkan cara bodhisattva tentang perilaku bodhisattva. Dan dikatakan bahwa ia sama seperti permata yang tak ada habisnya. Itulah ia mendapatkan nama Akshamati ini. Singkatnya, Dusun Cempa mengenai sebuah bagian dari karya jalan bodhisattva. Dikatakan sang bijak mengajarkan semua persiapan demi kebijaksanaan dan prasa. Jadi ini yang diajarkan oleh Santidewa.
Di antara banyak ajaran kendaraan berdasar kendaraan kecil diajarkan oleh Buddha, yang terberkat ajaran kendaraan kecil terkandung dalam ajaran-ajaran Mahayana dan semua metode praktik ajaran Mahayana terkandung dalam 6 paramita kesempurnaan. Di antara 6 kesempurnaan, alasan mengapa prasna adalah yang terpenting adalah karena pencapaian keadaan pembebasan kemauan harus dicapai melalui realisasi tanpa diri pada diri seorang dan hakikat diri pada benar-benar, dan tidak mungkin dapat dicapai hanya melalui keyakinan kepercayaan semata, karena mustahil untuk menyadari hal ini terdiri tanpa prasna, maka prasna sangat penting. Transenden lainnya diajarkan sebagai sarana untuk menghasilkan prasna. Contohnya adalah bila mana seseorang mempraktikkan kemurahan hati, ia akan terikat pada harta benda dan tidak dapat mengumpulkan bajikan. Bila mana ia tidak mengembangkan prasna, jika tidak bacakan prasna, tidak akan muncul, maka seseorang tidak menjaga kedisiplinan etika, ia tidak mempunyai landasan memperoleh fisik para dewa dan manusia di alam yang lebih tinggi. Jika hal itu tidak diperoleh, tidak akan kesempatan bagi prasna untuk muncul. Demikian pula jika disiplin etika tidak dijaga, batin pikiran tidak dapat tenang. Jika pikiran tidak dapat tenang, prasna tidak dapat siar. Demikian pula dengan kesabaran, keteguhan, konsentrasi, meditasi, dan sebagainya. Bahkan Anda tidak dapat bertahan dalam menerapkan laku, bertahan dalam 3 hal: mendengar, merenungkan, bermeditasi. Oleh sebab itu, 5 paramita yang pertama itu adalah demi menghasilkan prasna. Jadi itulah bagaimana pentingnya prasna di dalam tradisi Buddha. Dan untuk melancar tanpa peras, kelima kebijakan transenden Buddha tidak memiliki penutur sehingga mereka tidak dapat mencapai pencerahan. Ketika mereka sebenarnya dipenuhi dengan perasaan, mereka adalah menemukan mata dan mendapatkan nama tersebut. Jadi kebajikan apapun yang Anda lakukan yang tidak dicuai dengan prasna, seperti orang buta sejak lahir yang tidak memiliki penutur, itu tidak dapat menjadi penyebab pencerahan. Bahkan tidak dapat diberi nama yang melampaui transenden. Jadi poin utama di sini adalah, pertama-tama, kita mengambil kutipan dari cara bodhisattva atau bodhisattva Cawarataya. Orang yang ingin membebaskan diri dari penderitaan harus memiliki mengembangkan prasna. Jadi Anda ingin mengembangkan kebahagiaan dalam kehidupan untuk Anda harus tahu apa yang perlu dilakukan dan sebagainya. Dan untuk bisa membangkitkan kebahagiaan itu prasna juga sangat penting sekali. Jadi selanjutnya dari kutipan ayat prasna yang melampaui, dikatakan prasna, kelima prasna yang buta ini tidak memiliki penutur sehingga mereka tidak dapat mencapai pencerahan. Ketika mereka sebenarnya dipenuhi dengan prasna, mereka telah menemukan mata dan memperoleh mata tersebut. Jadi semua ini terdapat dalam komentar mengenai kumpulan ayat ini yang disusun oleh Karmapa Ranjung Doji. Ada sejarah menyebutkan bahwa ketika Karmapa sebelumnya melakukan studi dan perenungan, mereka awalnya memulai dengan menerima ajaran dengan kebijaksanaan yang melampaui transenden. Dan ketika mereka mempraktikkan keenam paramita dan semua ajaran Mahayana terdapat di dalamnya. Jadi ketika mengajarkan kumpulan ini, jelaskan bahwa semua praktek Mahayana terkandung dalam 6 paramita. Di antara semua itu, kebijaksanaan adalah penting. Diajarkan bahwa tanpa kebijaksanaan seorang seperti orang buta. Jadi alasannya adalah tanpa prasna, betapa banyak kebajikan yang dikumpulkan melalui pengumpulan jasa kebajikan permuda kekotoran batin, seseorang tidak dapat terbebas dari samsara. Alasannya lain adalah jika seorang kekurangan prasna, ia tidak dapat menjadi hakikat realitas, dan jika ia tidak menjadi hakikat realitas, maka tidak mempunyai prasna. Anda bisa mempelajari, tetapi Anda tidak bisa memahaminya. Jadi bila mana Anda mempraktikkan dermawan, ia hanya akan terlahir di dalam kemerahan dengan kenikmatan yang besar. Jika ia kekurangan prasna, meskipun ia menjaga disiplin, ia hanya dapat mendapatkan tubuh dewa dan manusia. Tetapi jika seorang memiliki prasna, maka melalui pemberian sedekah dan menjaga kedisiplinan dan sebagainya, ia mewujudkan kualitas sang jalan dan tingkatan spiritual. Berdasarkan itu, ia padanya akan mencapai keadaan kebuddhaan dengan karakteristik dan tanpa sempurna, tanda-tanda yang sempurna. Oleh karena diajarkan bahwa prasna itu sama seperti mata yang membebaskan dari samsara. Diajarkan juga bahwa jika kemurahan hati, disiplin dan sebagainya tidak dijuai dengan prasna,
hal tersebut hanya disebut kemurahan hati dan disiplin, tetapi tidak dapat disebutkan mendapatkan sebutan kemurahan hati yang melampaui atau transenden. Karena alasannya bahwa tanpa menjadi perasa sebagai pendamping, seseorang tidak dapat melampaui samsara berdasarkan hal tersebut. Jadi jika dijauhi dengan kebijakan kekosongan prasna, apapun dilakukan seseorang akan menjadi jalan menuju penjara. Dikatakan bahwa bahkan memberi supel makanan kepada anjing tua pun dijelaskan sebagai kemurahan hati yang transenden. Oleh karena itu kebijakan sangat penting sekali. Demikian juga tidak peduli apa yang Anda lakukan, itu menjadi akumulasi merit jasa kebaktian. Jadi Anda harus mempunyai prasna untuk mengenali kilesa kekotoran sebagai penyebab kesejahteraan, kebijaksanaan melalui perenungan untuk menekan penderitaan, kebijaksanaan melalui meditasi untuk menekan penderitaannya. Jadi bila mana tanpa prasna, maka akumulasi Anda tidak menjadi akumulasi kebijaksanaan. Bila mana dan jika itu hal demikian, maka itu tidak akan menjadi penyebab untuk mencegah keadaan kematian, karena alasan Niraja Dharma Raju Dojo mengajarkan dalam doa aspirasi Maha Muda, dari penggunaan di seluruh salju milik kita sendiri dari semua makhluk tak terbaik, pikiran dan perbuatan murni memunculkan sungai-sungai amulet kebajikan, bebas dari pencemaran pemikiran tentang 3 bidang. Semoga semua itu mengalir ke samudera 4 tubuh kayak para pemenang. Oleh karena jika tidak disana ke prasna, meskipun seseorang memenuhi seluruh dunia melipat bidang dengan benda-benda berharga seperti emas dan perak dan memberikannya sebagai kedamaian, itu hanyalah kedamaian biasa dan bukan kedamaian transenden. Jika dijual dengan prasna, bahkan memberikan sepotong makanan kepada seekor anjing tua pun menjadi pemberian transenden. Itu sendiri itu menjadi kebajikan, memiliki kekuatan besar, mampu mencapai keadaan kematian. Oleh karena diajarkan bahwa ada perbedaan besar antara memiliki atau tidak memiliki prasna. Jadi prasna itu banyak jenis. Di waktu Anda di sekolah Anda mempelajari banyak hal, itu meningkatkan kebijaksanaan. Tetapi tidak semua prasna itu bisa bekerja. Yang paling penting adalah dalam hal ini adalah konteks 3 prasna, yaitu prasna melalui pembelajaran, perenangan dan meditasi. Berdasarkan bijaksanaan diperoleh melalui pembelajaran, Anda menjadi bahwa penyebab penderitaan adalah kotoran batin. Anda bisa mengenali kesadaran Anda. Ini bukan masalah orang lain. Ini adalah merupakan kekotoran batin Anda yang menjadi masalah. Dan prasna dari kontemplasi, kita bisa memikirkan bahwa memikirkan dengan terik besar, benar berkesalahan baik benar maupun kecil, apa yang ditimbulkan kotoran batin tersebut, bagaimana situasi dan sifatnya terhadap diri Anda. Anda mengenali apa kesalahannya dan Anda bisa menerapkan kesadaran dan kepuasan untuk mencegah batin jauh di bawah kekosongan penderitaan dan mampu menekan penderitaan kilesa tersebut. Lalu melalui kebijaksanaan prasna, kebijaksanaan prasna atau meditasi bukan hanya menekan kilesa, tetapi mengetahui bahwa kilesa tersebut muncul melalui kekuatan ketidaktahuan khayalan pada akalnya. Anda mampu meninggalkan kilesa dan akhirnya diajarkan bahwa jika Anda memiliki kebijaksanaan seperti itu, maka Anda akan mampu mencapai keadaan kebahagiaan tertinggi, yaitu kebuddhaan. Jadi saya akan melanjutkan pembicaraan tentang prasna besok. Saya rasa saya akan sampai di sini saja untuk hari ini.